Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Selamat Natal 25 Desember 2021 dan selamat tahun baru untuk kita semua. Sebelum kita memulai ibadah pagi ini, marilah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, Engkau telah menempatkan anak-Mu di bawah hukum Taurat, agar Dia menyelamatkan semua orang yang diperhamba oleh hukum itu.
Tolonglah kami agar kami menerima keselamatan itu, supaya kami tinggal di dalam kerajaan-Mu, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Dengarlah hukum Tuhan untuk minggu ini yang diambil dari titah pertama sampai titah keempat. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjamu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita berdoa untuk meminta kekuatan kepada Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil, menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin.
Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini dari buku Efesus pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai yang 14. Efesus Efesus pasal yang pertama ayat ketiga sampai yang 14. Kita akan membaca secara responsoria. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia, yang dikasihi-Nya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan kita di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Memasuki
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya Bapa yang Maha Kuasa, Alilah. langit dan bumi. Aku percaya pada Yesus Kristus, Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sesama, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari di sana sana akan datang kelak untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan yang satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat kita untuk minggu ini. Warta Jemaat HKBP Jambi 1, Minggu 2 Januari 2022 atau Minggu Dung Tahun Naim Baru, dengan tema Megahkanlah Tuhan. 1 Romawi, ayat-ayat yang dibaca pada minggu ini dapat dilihat di warta jemaat kita. 2 Romawi, nas untuk hari Minggu yang akan datang dapat dilihat di warta jemaat kita masing-masing. 3 Romawi, titing nama ragam 01, perjamuan kudus khusus. Pada hari Senin sampai Rabu, tanggal 27 Desember 2021 sampai 29 Desember 2021, gereja kita telah melaksanakan acara perjamuan kudus khusus ke rumah-rumah, yaitu kepada jemaat yang dalam keadaan sakit yang tidak bisa mengikuti perjamuan kudus di gereja tanggal 24 sampai tanggal 25 Desember 2021. Berdasarkan data yang disampaikan oleh Sintuawek masing-masing yang dipimpin oleh Pendeta Resort Bapak Pendeta Anju Saragih STH dan Bapak Pendeta Krenius Nenggolan STH dari HKBP 88 Resort Kebun Kelapa. 02. Berita anak lahir. Pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 telah dikaruniakan Tuhan seorang anak laki-laki bagi keluarga Bapak Blisman Sitompul, Ibu Hodina Boru Siburian. Alamat Lorong Garuda 2, Talang Banjar, Kota Jambi, Wek Talang Banjar. 04. Kebaktian Remaja dan Naposo Bulung. Pada hari Minggu tanggal 2 Januari 2022, kebaktian remaja dan Naposo Bulung diistirahatkan, dan pada hari Minggu yang akan datang tanggal 9 Januari 2022 akan dilaksanakan kembali masuk seperti biasa pukul 09 WIB. 05. Persembahan Natal keluarga dan persembahan keluarga pukul 00 WIB. Kebaktian Natal keluarga tanggal 23 Desember 2021 dan kebaktian keluarga pukul 00 WIB tanggal 1 Januari 2022 telah kita laksanakan. Kiranya kita jangan lupa untuk menyerahkan persembahan pada kebaktian tersebut di gereja melalui kantong persembahan minggu ataupun melalui sintua kita masing-masing. 06. Jadwal ibadah minggu di gereja HKBP Jambi 1. Jadwal ibadah minggu di gereja HKBP Jambi 1 Minggu 9 Januari 2022. Jadwal ibadah pukul 7 sampai pukul 8 WIB, yaitu Wek Pasar Jelutung, Kumpe Pudak, dan Wek Patar 2. Pukul 9 sampai 10 WIB, Remaja dan NHKBP. Pukul 11 sampai 12 WIB, yaitu Wek Tanjung Pinang, Wek Talang Banjar, Wek Patar 1, dan Wek Simponi.
4. Keuangan atau saldo. 1. Jumlah pemasukan 51.695.500 rupiah. 2. Jumlah pengeluaran 111.733.000. 3. Saldo kas per 26 Desember 2021. 31. Kas Huria 235.524.978 rupiah. 32. Kas pembangunan 62.980.774 rupiah. Total semuanya 209.505.752 rupiah. 4. Saldo kas 2 Januari 2022. 41. Kas Huria 165.646.478 rupiah. 42. Kas pembangunan 72.821.774 rupiah. Total semuanya 238.468.252 rupiah. Demikian warta kita untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi. Tuhan
Kita berdoa. Berfirmanlah Engkau Tuhan, karena kami telah siap mendengar. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kami kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah kita pada pagi hari ini tertulis di dalam Mazmur pasalnya yang 147, dimulai dari ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Mazmur pasalnya yang 147, dimulai dari ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Saya akan membacakannya kepada kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem, pujilah Allahmu, hai Sion, sebab Ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anakmu di antaramu. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi, dengan segera firman-Nya berdiri. Ia menurunkan salju seperti bulu domba dan menghamburkan embun beku seperti abu. Ia melemparkan air batu seperti pecahan-pecahan. Siapakah yang tahan berdiri menghadapi dinginnya? Ia menyampaikan firman-Nya lalu mencairkan semuanya. Ia meniupkan anginnya, maka air mengalir. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita masuk ke firman Tuhan pada pagi hari ini, izinkanlah saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, karena sudah selama hampir 3 tahun kita sama-sama melayani di gereja kita ini. Tanggal 5 Januari ini kami akan berangkat dari Jambi ini ke tempat pelayanan kami yang baru, ke HKBP Simanindo, Resort Simanindo, Distrik 7 Samosir. Mulak doham itu bona pasogit damang dohot dainang. Mau lihat mandi Tuhani. Sayang giat mah di parsaurata saliling tulu tahunon di huriat tahun mulai siat tahun 2010 sia bulan onom sahat rodi bulan sada tahun 2020 sadaun. Sehingga ma di joluan niari buhita pajupang muse marsaur muse jala buhita rap mamuji pasangapun guar ni Tuhan ta Yesus Kristus. Songonima sautik hatasyak kami horas madihita salutna. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dana kita ketika kita masih anak-anak, ketika kita mematuhi apa kata orang tua kita, pasti orang tua kita itu sangat sayang kepada kita. Apa yang kita minta pasti akan dikasih. Molo tadokon oma bapa lopa jolo gadongi, pasti alana nunga ta ului karena kita sudah mematuhi apa kata orang tua kita itu, pasti akan dimasa apa yang kita minta. Sama halnya dengan khotbah kita pada pagi hari ini. Kita menuruti perintah Tuhan, maka Tuhan akan memberikan apa yang kita minta. Terbukti di tiki kita mangido ahipason mamulus tahun 2020 sada satu tahun 2022.
kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kekuatan, kita masih diberikan apa yang kita berikan, apa yang kita minta kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata pada minggu pagi ini, megahkanlah dan masyurkanlah, turuti perintah Tuhan. Itu adalah tugas dan tanggung jawab kita sebagai manusia. Megahkanlah Tuhan, turutilah Tuhan, masyurkanlah namanya. Molo didok, kalau kita dikatakan untuk memasyurkan Tuhan, maka bukan hanya melalui kita beribadah setiap minggunya, tetapi melalui perkataan, melalui hati, melalui sikap. Maka tercetuslah istilah ora et labora, bekerja dan berdoalah. Dangadong lapatan namang dohok denang, tidak ada gunanya kalau kita hanya berdoa, Tuhan berikan kami rezeki, berikan kami kesehatan, alai seimudu mahamu gandupari di tonga borngin. Dangadong lapatan nih, tongdo roh parasahiton. Tuhan berikan kepada kami kesehatan yang luar biasa, tetapi kalau hanya setiap harinya minum 8 gelas satu hari, sama aja memberikan penyakit kepada diri sendiri. Ale molo didoko kamu Tuhan, lehoma ahi pasot tuhami, ale dijaga hamu pola mangamuna, pola kehidupan muna, yakin mak. Saat tu 10 tahunan yang rope di pasu-pasu Tuhan ini perdalanan muna. Itu yang kita inginkan kepada Tuhan, menuruti, memegahkan nama Tuhan. Sama halnya Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, ketika kita menyuruh anak kita untuk beribadah ke gereja, pergilah kamu ke gereja untuk beribadah, tetapi dilihatnya bapaknya, mamanya jarang ke gereja, yakinlah pasti akan dikatakan anak kita itu, ah bapak ini hanya, mama ini hanya nyuruh-nyuruh aja, kalianlah dulu beribadah. Yang mau kita lihat, hidup kita harus seturut dengan apa yang kita katakan. Hidup kita harus seturut dengan apa yang kita ucapkan. Jangan kita mengatakan satu, jangan alai ulaota ditoru dope. Harus serupa, harus sama perkataan dan perbuatan kita itu. Meskipun agak berat, tapi cobalah. Meskipun agak berat, tapi nyatakanlah. Meskipun agak berat, tapi molo adong di bagasan rohamuna hata mangului hata nilibata dan adong nasotar patu padibata. Ingok mayamang den. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan ketika engkau benar-benar mau menuruti firman Tuhan. Di dalam perikop kita pada pagi hari ini, kita bukan hanya dituntut untuk memegahkan Tuhan, tetapi kita diajak untuk mau mendoakan tempat tinggalmu, mendoakan tempat pekerjaanmu, kota tinggalmu, dan negaramu. Ketika tempat kita tinggal, ketika tempat pekerjaan kita nyaman, pastilah semua akan menjadi berkat bagi diri kita sendiri, akan menjadi hal-hal yang terbaik bagi kita sendiri, akan menjadi hal-hal yang sangat luar biasa bagi kita sendiri. Tetapi molodakya dope ditangnya konhamu damang dohot denang tempat perkarejuan muna mulai sian tahun 2022 beta mari tatangnya kon tempat ulaut tai, tempat perkarejuat tai, lingkungan ta
negara ta, kota ta, provinsi ta. Maka namang doh denang adong istilah doa syafaat sianomai perjulu sahali. Pastinya kalau doa syafaat dikatakan semua akan kita doakan. Dari negara kita, provinsi kita, bahkan sampai pemerintah-pemerintah kita doakan. Nyoma asal mulanya itu. Karena apa? Kita diajak untuk mendoakan mereka. Karena kita diajak untuk mendoakan setiap yang tempat kita tinggal. Ya doa muamang doh denang menangnya kon pemerintah muna, pemerintah Republik Indonesia tahun alusima di bagasan rohamuna. Tetapi jika belum kita pernah mendoakan mereka, mari pembaharuan hidup di dalam tahun 2022 ini kita coba. Meskipun tidak signifikan, meskipun hanya peningkatan 5%, 10%, 15%, 20%, mari kita mencoba untuk merubah itu semua. Karena ketika kita sudah berani mencoba merubah itu semua, maka dan percayalah, kurasa tindakan-tindakan kejahatan di dalam dunia ini akan mulai berkurang. Pernah Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, saya menonton film India yang berjudul Jaiho. Film India ini menceritakan tentang kebobrokan suatu negara dengan mantan tentara. Mantan tentara ini selalu menjunjung tinggi dan selalu membantu orang-orang yang tertindas, orang-orang yang mendapatkan kesengsaraan di dalam negara ini. Suatu ketika ada orang yang dibantunya, dan orang yang dibantunya itu mengucapkan terima kasih kepada dia. Tetapi apa yang dikatakan oleh mantan tentara ini? Jangan engkau mengucapkan terima kasih kepada saya, tetapi setiap engkau menolong orang yang tertindas, maka katakanlah kepada dia, tolonglah 3 orang yang tertindas itu. Kemudian ketika mereka mengucapkan terima kasih kepadamu, maka katakanlah, tolonglah 3 orang lagi yang tertindas. Ketika mereka juga mengucapkan terima kasih kepadamu, katakanlah lagi, tolonglah 3 orang yang tertindas. Maka 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 terus, maka kejahatan akan berkurang di dunia ini. Secara logika benar. Secara logika kita berpikir Bapak Ibu, benar itu. Pembelajaran kali 3 terus, bahkan sampai triliunan pun bisanya itu sampai dikali 3. Kebaikan tidak didasarkan karena diri kita sendiri, tetapi kebaikan didasarkan dari hatimu amangina. Hatimu itu yang perlu, hati kita itu yang perlu. Firman Tuhan mengatakan pada pagi hari ini, ketika kita mau memberikan hati kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengasihi engkau. Bentuk kasih di dalam perikop kita pada pagi hari ini ada 5. Bentuk kasih Tuhan ada 5 kepada kita. Yang pertama, Tuhan akan memberikan keadilan kepadamu. Yang kedua, Tuhan akan memberkati kamu dan keturunanmu. Yang ketiga, Tuhan akan memberikan kesejahteraan kepadamu. Yang keempat, Tuhan akan menjagamu dan membimbingmu. Dan yang kelima, Tuhan akan memberikan kenyamanan di tengah-tengah hidup berkeluarga dan di tengah-tengah lingkungan sekitar kita. Itulah janji Tuhan kepada kita pada pagi hari ini. Itulah janji yang sempurna
pada awal tahun ini yang diberikan Tuhan kepada kita. Pertanyaannya kepada kita Bapak Ibu, maukah kita mendapatkan kelima kasih tersebut? Ketika kita mau melakukannya, maka persiapkanlah hatimu semua, pembaharuilah hatimu semua. Yang jahat selama tahun 2021 kita tinggalkanlah. Yang baiklah yang kita dapatkan, yang baiklah mari kita lakukan. Pasti tidak ada yang sempurna di dalam kehidupan kita ini. Kita semua pasti melakukan kesalahan. Tetapi apakah kesalahan itu akan selalu kita ingat? Pesan Tuhan pada pagi hari ini, jadikanlah kesalahanmu itu menjadi acuan untuk menjadi yang terbaik ke depannya, menjadi acuan untuk lebih baik lagi ke depannya. Bukan hanya kepada diri kita, tetapi kepada keluarga kita, tetapi kepada sahabat-sahabat kita, bahkan orang yang tidak kita kenal sekalipun. Mari kita lakukan hal-hal itu, megahkan dan masyurkanlah, karena kita semua dapat berkat yang sangat luar biasa dari Tuhan. Ikon taingot do damang dohot denang pasu-pasu ni dibata dada holan na marhitisian materi alai pasu-pasu ni dibata nama cairikot ima ahipason kesehatan. Percuma, maaf amanginang, percuma duit kita sampai triliunan, miliaran, tetapi kalau kita sakit-sakitan, 1 kali 24 jam itu bisa habis untuk membawa kita berobat. 1 kali 24 jam bisa habis itu. Tetapi kalau kita pun tidak punya duit, tetapi kita sehat, kita senang, kita hidup berbahagia, tu kasang puda kapehamu lau tu sipin macelas doroha, tu Tanjung Pinang apehamu doh lau tu patar dua ngamacelas rohamuna, sian talang Banjara pehamu lau tu garejaun ngamacelas rohamuna, sian Pasar Barua pehamu lau tu Jalan Baruan ngamacelas roha. Molo kita hipas, kalau kita sehat, semua yang kita jalani pasti akan selalu mendapatkan suatu kebahagiaan. Kebahagiaan yang sempurna adalah ketika kita hidup bisa bersama Tuhan. Itulah kebahagiaan yang sempurna Bapak Ibu. Kalau kita mau berdoa, melakukan firman Tuhan, dan kita selalu memegahkan Tuhan, memasyurkan Tuhan, bahkan menuruti firman Tuhan, 10 hari pasu-pasu na dipangiduhamui dilehot Tuhani, 10 kali lipat akan diberikan Tuhan kepadamu ketika kita mau hidup bersama Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, di dalam perikop ini ada satu kunci pokok yang akan kita bawa di dalam kehidupan masing-masing, yaitu di ayat 19. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Mulai sadarion firmani nunga mangulu di bagasan rohamuna. Firman itu sudah hidup dia dalam diri kita, di dalam hati kita. Kuncina sonari tinggal hamudo damang dohot denang. Nunga di pasahat Tuhan itu hamu akan narikoti. Nunga di pasahat Tuhan itu hamu akan dipaningi domunai. Sonari olo dohamu alanii marhiti senturpukon. Oleh karena itu, melalui firman ini kita diajak untuk hidup bersama Tuhan, untuk hidup berjalan di tengah-tengah Tuhan, untuk hidup di badai yang begitu kuat, dan kita harus tetap kuat menjalani itu. Meskipun kita akan jatuh, meskipun kita akan takut, tetapi ingatlah Tuhan akan selalu
menjagamu. Dia tidak akan memberikan hambanya jatuh ketika kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Di pasu-pasu Tuhani mahamu damang dohot denang saluhutna, di pasu-pasu Tuhani mahamu aha anggi pinaribot ruas nihuria natu tuanami HKBP Jambisada Resort Kebun Kelapaon. Amin martangiang mahita. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini Engkau memberangkatkan kami dari tempat kami masing-masing sampai ke dalam gerejamu ini, memuji dan memuliakan namamu. Terima kasih Tuhan, karena dari kasih-Mu kami dapat melewati tahun 2021 ke awal minggu tahun 2022 ini. Itu semua bukan karena kekuatan kami, itu semua bukan karena diri kami sendiri, tetapi itu semua karena kemurahan kasih-Mu kepada kami. Engkau yang memberkati kami, Engkau yang melindungi kami, Engkau yang menjaga kami. Oleh karena itu Tuhan, di awal tahun ini kami memohon kepadamu, berkatilah kami, lindungilah kami, pakailah kami Tuhan seturut dengan firman-Mu. Di dalam pekerjaan kami Engkau jagai kami, di dalam pekerjaan kami Engkau lindungi kami, dan di tengah-tengah keluarga kami Engkau memakai semua keluarga kami Tuhan untuk melayani-Mu, untuk melayani firman-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Pakai juga Tuhan seluruh jemaat-Mu ini di dalam mengobarkan dan memasyurkan nama-Mu di dalam kehidupannya, agar kami semua Tuhan dapat Engkau berikan sukacita daripada-Mu, kebahagiaan Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Ketika teman-teman kami Tuhan, keluarga kami, saudara-saudara kami, bahkan jemaat kami di dalam keadaan sakit, Engkau yang mengangkat penyakitnya Tuhan. Jauhkan Tuhan dari segala penyakit, agar di hari-hari yang akan datang kami dapat sama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu di gereja-Mu ini, Gereja HKBP Jambi 1 Resort Kebun Kelapa ini. Lindungi Tuhan seluruh jemaat-Mu, agar kami sama-sama dapat melayani Engkau di gereja-Mu ini, dan kami dapat mengembangkan pelayanan kami ke depannya kepada seluruh jemaat-Mu. Apapun yang mereka kerjakan di hari-hari selanjutnya Tuhan, bahkan apapun yang mereka kerjakan setelah pulang dari rumah-Mu ini, pimpin langkah mereka Tuhan, agar kami semua dapat bersembah sujud kepadamu melalui firman-Mu. Berkati juga seluruh penatua-Mu Tuhan, parhaladomu, Gereja HKBP Jambi 1 ini. Engkau tahu Tuhan, banyak tugas dan pelayanan kami yang masih ingin kami laksanakan. Pakai kami semua Tuhan, agar kami semua dapat mengobarkan kabar-Mu itu melalui pelayanan kami kepada seluruh jemaat-Mu. Berikan Tuhan berkat-Mu yang luar biasa kepada gereja-Mu ini. Angkat gereja-Mu ini Tuhan ke arah yang lebih baik. Angkat gereja-Mu ini Tuhan menjadi wadah sukacita
wadah penyembahan kemuliaan nama-Mu Tuhan kepada seluruh jemaat-Mu, bahkan kepada seluruh para penatua-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 65 ayat 1 sampai seterusnya sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Now
Ya Tuhan Allah yang tidak berawal dan tidak berakhir, Allah yang kekal sampai selama-lamanya. Tahun-Mu tidak akan berakhir dan hari-Mu tidak terbatas. Tetapi tahun dan hari-hari kami singkat dan cepat berlalu. Kini 1 tahun dari hari kehidupan kami telah berlalu, tetapi kasih setia-Mu tidak akan berlalu. Oleh sebab itu kami puji Engkau dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami, atas kelimpahan kasih-Mu yang menghantar kami memasuki permulaan tahun baru ini. Berkat-Mu melimpah dalam kehidupan kami sepanjang tahun yang lalu, dan kami ingat semuanya itu pada hari-hari ini. Kami mengucap syukur kepada-Mu yang senantiasa menghidupi dan memelihara kami. Engkau mencukupkan kebutuhan hidup dan pekerjaan kami. Selalu Tuhan berkati. Demikian juga Tuhan menganugerahkan keamanan di dalam negara ini, serta melepaskan kami dari mara bahaya dan menyertai kami dalam kesesakan. Terang Injil-Mu selalu menerangi hati kami yang memungkinkan adanya pertobatan kami. Demikian juga Tuhan memberi penghiburan bagi orang yang berluka, orang yang mengalami musibah kematian, agar mereka tidak berputus asa. Kalau kami merenungkan segala perbuatan kami selama tahun yang lampau, sepatutnya kami merasa malu di hadapan-Mu, karena banyak hari-hari kami dan pengasihan-Mu menjadi sia-sia kami perbuat. Kami memohon seperti Tuhan telah melewatkan tahun yang lampau, kiranya Tuhan mengampuni kami atas segala kesalahan dan dosa kami. Hapuskanlah perbuatan kami yang tidak baik itu oleh pengasihan-Mu. Tuhan menyertai kami selama setahun yang lampau dan melihat bahwa banyak dari antara kami yang belum menghasilkan buah yang baik. Kiranya janganlah terus ditebang, melainkan biarkanlah kami hidup, semoga dapat berbuah yang baik pada hari mendatang ini. Kami mengaku segala kasih setia-Mu dan segala rendah hati kami memohon. Kepada-Mu sajalah kami serahkan diri kami. Tuntun dan lindungilah kami pada permulaan tahun ini dan setiap hari, agar kami dapat memuji Engkau pada tahun yang akan mendatang. Tunjukkan jalan-Mu yang patut kami menjalani setiap hari dan pekerjaan yang layak kami kerjakan. Berkati kami senantiasa dalam setiap persekutuan kebaktian kami di sini, baik di sekolah maupun di rumah masing-masing. Berkati para pelayan Tuhan, penginjil, pengajar, mereka yang merawat orang-orang sakit dan mereka yang dipercayakan kepadanya. Lindungilah pemerintah kami, tolonglah mereka yang tertindas, yang miskin dan yang menderita, yatim piatu dan yang hina. Jangan biarkan mereka terlantar, melainkan tunjukkanlah keabadian kasih setia-Mu kepada mereka, agar kiranya kelak kami dapat bersama-sama bersukacita di hadapan-Mu di tempat yang kekal. Karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.